Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu memberikan inspirasi terbaru ya. Ya, kali ini mau menikmati suasana pagi hari saja ya. Ya, ini suasana di kampung, kebetulan ini di belakang rumah lagi ya. Tapi sekarang suasananya di pagi hari sambil ya minum susu lah ya. Kebetulan lagi bikin susu supaya pagi-pagi itu tambah segar ya dan tambah semangat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi melihat ada yang baru pulang dari laut ya, mau mancing itu. Ada lagi tadi itu ada beberapa ya perahu yang sudah balik dari laut karena di bawah sana itu kan ada rompong ya. Nelayan-nelayan di sini tuh pasang rompong di bawah sana itu supaya ikan berkumpul ya gitu. Tapi nelayan di sini kan nelayan-nelayan kecil ya, jadi harus banyak eh, membuat tempat-tempat ya seperti rompong tadi ya, banyak membuat kemudian dilabuh di bawah sana itu supaya ikan terkumpul atau berkumpul lebih banyak lagi ya, sehingga memudahkan nelayan-nelayan kecil untuk menangkap ikan. Dan sebenarnya sih ini perlu juga ya, kalau menurut saya sih, menurut saya perlu ada pemberdayaan para nelayan yang ada di sini, khususnya di Wakatobi itu. Ini bukan mau apa ya, mau mengkritisi enggak ya, enggak. Tapi ini hanya ya sekedar sharing-sharing aja ya kita teman-teman ya. Karena di sini tuh banyak sekali nelayan-nelayan kecil dan mereka hasil tangkapan ikannya itu dijual di pasar ya, pasar ikan gitu. Dan alhamdulillah lah kalau untuk mau menutupi hidup sehari-hari ya bisa sih ya teman-teman, untuk makan gitu ya. Walaupun tidak setiap hari juga mereka ke laut itu dapat ikan. Pasti juga ada mereka kondisi di mana pada saat mereka mau nangkap ikan itu pulang tidak dapat sama sekali ya. Dan itu hal yang biasa ya didapatkan oleh para nelayan. Tetapi setidaknya itu ada pemberdayaan para nelayan atau pengolahan hasil tangkapan ikan para nelayan, karena ikan di sini itu kan musim-musiman juga ya. Musim-musiman itu dalam artian ada di mana musim ikan itu sangat banyak ya, dan para nelayan itu dapatnya itu banyak sekali ya. Tetapi harga ikan di pasar itu anjlok ya. Semakin itu karena saking banyaknya ikan gitu. Dan para nelayan pun juga mau dikatakan ya gimana ya, kalau hitung-hitungan sih ya bukan juga masalah rugi ya, tetapi ini masalah tenaga juga ya mereka, kehidupannya, kemudian banyak hal ya yang mungkin saya tidak bisa jelaskan juga ya. Itu karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah juga jadi nelayan. Ya bukan saja ya nelayan, jadi nelayan-nelayan kecil seperti ini ya sering lah ya, sudah hal yang biasa ya buat
saya dan masyarakat yang ada di sini gitu. Ada juga ya nelayan-nelayan besar itu harus mencari ikan di laut sampai 1 bulan itu di laut ya, kadang tidak mandi gitu. Itu yang saya rasakan pernah ya. Jadi kalau masalah dunia dunia nelayan tidak juga berpengalaman banyak ya, tetapi setidaknya ada pengalaman ya di situ, dan saya ya merasakan sekali ya betapa sadisnya ya gitu. Ya karena rata-rata tidak ada nelayan yang menjadi orang kaya ya, saya lihatnya ya. Ya mungkin ada juga ya nelayan yang bisa jadi kaya raya. Itu pun juga kecuali mereka punya punya perahu besar, atau usaha perahu, kemudian perahunya itu disewakan oleh orang lain, kemudian hasilnya bagi hasil ya, dan itu bisa ya, dan ada beberapa seperti, tapi itu bukan nelayan-nelayan kecil seperti ini ya. Nelayan ya sekalian itu ya yang saya bilang tadi adalah mereka itu berlayar di laut itu berpuluh-puluh hari ya, dan bahkan 1 bulan, dan ada juga yang lebih bahkan ya. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah ya para nelayan kecil ini bisa selalu diperhatikan oleh pemerintah ya. Mereka diberikan bantuan atau hasil tangkapan ikannya itu bisa dibuatkan pasaran ya, atau semacam dicarikanlah pasaran yang bagus, terutama kan sekarang itu sudah banyak perusahaan-perusahaan ya. Saya kira kalau nelayan-nelayan kecil ini hasil tangkapan ikannya ditampung di penampungan ikan, dan di penampungan itu kan untuk kirim ke perusahaan-perusahaan. Saya kira itu menjadi lebih bagus ya, kita perdayakan masyarakat nelayan-nelayan kecil yang ada di daerah gitu. Jangan saja yang nelayan-nelayan besar yang menikmati mendapatkan pasaran lebih besar ya, tapi ya harus diperhatikan juga nelayan-nelayan kecil ini, kasihan juga mereka ya gitu. Jadi itu ada teman ternyata baru pulang tadi ya subuh-subuh lah ya, supaya kejar pasar ya, karena ikannya itu dijual di pasar pagi-pagi sekali, karena di sana itu di sini tuh ada pasar ikan yang ada pasar pagi sama pasar malam. Pasar malam itu biasanya bukannya jam 4 sore sampai jam 8 malam kayaknya. Jadi kalau ikan hasil tangkapan malam itu dijual pagi-pagi ya gitu. Tapi sekarang kan sudah ada es ya, sudah dibuat itu ditampung kemudian dikasih es supaya bisa bertahan lama. Kalau belum sempat dibawa pagi bisa nanti sore gitu. Misalnya yang baru pulang pagi-pagi begini tuh ikannya masih segar-segar ya, belum dikasih es, karena mereka jaring kan di rompong itu kan dikasih jaring ya, pas kalau malam-malam itu ada lampu ya dipasangkan, kalau sudah kelihatan sudah banyak ikannya itu dipasangkan jaring, dan pada saat mereka sudah mau menjelang jam-jam jam 4, jam 5 atau jam 4, jam 5 itu jaringnya sudah ditarik ya. Kadang mereka itu belum sempat untuk mencopot ikan di jaring itu.
langsung mereka bawa pulang ke darat dan dibantu sama keluarga gitu untuk dicopot. Biasanya begitu ya teman-teman. Karena dulu saya pernah bantu juga, ada apa? Ada keluarga juga yang punya itu. Pas dia pulang, ya kita tungguin lah, kita bantu untuk mencopot. Ikannya masih segar sekali ya. Ada ikan momar, macam-macam lah ya. Kemarin malam itu kita sharing sama ini tadi, yang teman yang lewat tadi itu, terkait dengan orang yang memancing di sini, memancing ya siang malam ya. Dulu itu tidak, ikannya itu tidak makan gitu, karena ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada kapal penangkap ikan itu kalau malam itu di senter di bawah itu mereka menangkap ikan malam-malam. Pokoknya semua ikan-ikan, ikan karang ya di senter, ternyata itu mempengaruhi ikannya, yang ada di ikan karang yang ada di pesisir itu. Sehingga masyarakat itu sangat sulit ketika memancing itu tidak makan ikannya. Nah, sebelum saya merantau itu memang ketika air surut malam kita menyuluh ya, selalu ada kapal itu yang melintas di sini. Sambil jalan melintas, mereka cari ikan malam-malam itu dan terang sekali. Itu membuat ikan menjadi gila ya. Itu kalau bahasa kasarnya mungkin seperti itu. Ikan itu menjadi apa ya? Kayak stres gitu. Kayak stres, kemudian macam-macam lah, sehingga ikan itu tidak makan dan lari jauh gitu, dan sudah kayak orang sudah tidak waras gitu ikannya. Suatu saat ada teman ini dan masyarakat di sini bersatu sama kelurahan sama kepala lurah ya, dan menanyakan semua bahwa apakah mereka yang menangkap ikan di bawah itu, menangkap ikan karang, apakah ada izinnya dari kelurahan. Ternyata setelah ditelusuri tidak ada tidak ada surat izinnya. Kemudian juga sehingga masyarakat di sini terutama para nelayan bersatu kompak semuanya pergi di kapal dan mereka itu naik, dan mereka juga panik ya. Terus mereka yang kapal itu menelpon Polair ya, katanya masyarakat yang ada di sini mau bakar kapal gitu. Akhirnya Polair datang, beberapa Polair itu datang, akhirnya terjadilah semacam diskusi, perseteruan, diskusi, dan pada titiknya adalah bagaimana orang kapal itu supaya tidak menangkap ikan lagi yang ada di bawah sini. Kemudian mereka dikasih denda gitu. Dendanya adalah memberikan masyarakat di sini di kelurahan adalah dibelikan kursi 500 kursi ya, kursi untuk biasa buat acara di sini ya. Kemudian dipasangkan lampu, ternyata ini lampu ini di sini ternyata dari bantuan mereka ya. Kalau tidak memenuhi bantuan itu, jangan pernah lagi untuk mencari ikan di laut sana gitu, di pesisir sini. Akhirnya mereka cuma menyanggupin 50 buah kursi dan langsung dibilang jangan pernah lagi mencari ikan di bawah sini ya, di lingkungan pesisir pantai yang ada di daerah lingkungan kelurahan sini. Nah, alhamdulillahnya mulai di situ itu masyarakat di sini mendapatkan dampak yang sangat baik untuk para nelayan ya. Ikannya itu sudah makan, kemudian ikan sudah pada mendekat ke sini ya. Sehingga para nelayan itu memancing, masya Allah, mereka itu dapat, tidak jauh-jauh lagi mereka memancing di bawah sini gitu. Luar biasa. Dan ikan karangnya sudah makan, dan masyarakat di sini sangat senang sekali kalau sudah ada musimnya. Itu di laut itu di pinggir sana ramai sekali katanya ya, dengar seperti itu. Orang tua saya juga sebelumnya itu pergi memancing jauh sekali, tapi sekarang alhamdulillah dekat-dekat sini, jadi
tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih ekstra lagi gitu. Justru lebih santai ya, karena dekat ya, palingan bisa berdayung juga sampai ke bawah sana. Itu ya teman-teman. Ya alhamdulillah, ketegasan masyarakat, ada yang berani melakukan itu demi kemaslahatan masyarakat lah, terutama para nelayan, supaya mereka lebih mudah untuk mencari ikan gitu. Itu saja mungkin sharing kita pada kesempatan ini. Apa ya, suasana cerah di pagi hari, semoga bisa memberikan apa ya, semacam inspirasi buat teman-teman semuanya, sehingga bisa menikmati suasana alam dimanapun teman-teman berada, di lingkungan rumah atau mau healing kemana gitu. Tentunya jangan lupa selalu bersyukur dengan keadaan kondisi kita yang ada di dimanapun berada ya gitu. Mungkin itu saja sih teman-teman, sharing-sharing pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.